Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu semangat dalam menjalani hari-hari kita. Oke, hari ini kita masih belajar daring, belum bisa bertatap muka, namun kita jangan sampai mengurangi semangat kita dalam belajar. Oke, untuk materinya kita bisa lihat dan kita bisa pahami dalam tayangan video berikut ini. Halo teman-teman semuanya, hari ini kita masuk ke materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, tujuan pembelajarannya adalah agar kita dapat mengetahui dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad menjadi anak yatim sejak masih dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sejak Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya. Dalam satu hadis disebutkan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa qala bi isba'ihi sababati wal wusta, yang artinya aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu telunjuk dan jari tengah. Nah, seperti gambar ini nih. Jadi orang yang menyayangi anak yatim nanti di surga akan seperti jari tengah dan jari telunjuk, sangat dekat. Dalam hadis lain disebutkan sebagai berikut, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah aw kalladzi yasumun nahara wa yaqumul laila. Artinya, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya dan selalu sholat malam pada malam harinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maka dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang suka membantu para janda dan orang-orang miskin itu pahalanya sama saja seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang berpuasa pada siang harinya dan sholat malam pada malam harinya. Seperti itu. Dalam hadis lain juga disebutkan, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man sataru ala muslimin satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan orang Islam dari kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah memudahkan baginya urusan dunia dan akhirat. Barang siapa menutup aib orang Islam, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba tersebut selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dalam hadis tersebut Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang hebatnya orang yang peduli kepada sesamanya. Dan kepedulian juga harus kita perhatikan terhadap tumbuhan, hewan, gunung, sungai, lingkungan, dan lain sebagainya. Itu semua harus kita perhatikan juga. Nah, ada satu kisah tentang seorang lelaki yang sedang kehausan. Ia menemukan sebuah sumur, kemudian mengambil airnya untuk diminum. Kemudian setelah minumnya selesai, ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan. Kemudian kembali mengambilkan air untuk diminum anjing tersebut. Allah berterima kasih kepada orang itu dan mengampuni dosanya dan menerima semua amal kebaikannya. Nabi Muhammad mengatakan bahwa setiap menyayangi makhluk hidup adalah berpahala. Nah, jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh dari perilaku Nabi Muhammad adalah yang pertama itu peduli kepada anak yatim, kedua peduli kepada para janda dan orang fakir miskin,
Dan yang ketiga, membantu orang yang sedang kesulitan. Kemudian yang keempat yaitu peduli ke sesama manusia dan ke seluruh makhluk hidup. Nah, itu tadi paparan dari Mister tentang materi kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.